Halo. Halo. Halo? Halo? Menghalo. Halo semuanya. Dalam video ini kita akan bahas tentang titik berat. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Landra Salvira, kelas PLIPA 1 absen 2, dan saya berasal dari SMAK Penabur Cirebon. Video tentang titik berat ini adalah bagian dari tugas praktikum sekolah saya. Jadi mohon dukungannya ya. Oke, mari kita masuk ke penjelasan materinya. Halo. Selamat datang di Science Class. Dan kali ini kita akan belajar tentang Center of Gravity atau titik berat. Welcome. Are you excited for a fun learning session? Wait a minute. For a fun learning session? For a fun learning session? Apa sih titik berat itu? Nah, sebuah benda tegar tersusun atas banyak partikel yang tergabung menjadi satu kesatuan. Dalam mempelajari gerak rotasi pada benda tegar, kita menggunakan satu titik sebagai perwakilan gerak seluruh partikel penyusun benda yang disebut dengan titik berat. Nah, titik berat ini dapat ditentukan berdasarkan sebaran massa partikel benda yang masing-masing memiliki berat tertentu. Titik berat terletak pada titik di mana resultan momen gaya dari setiap gaya gravitasi partikel berjumlah 0. Titik berat juga adalah titik tangkap gaya berat. Resultan dari seluruh gaya berat benda yang terdiri atas bagian-bagian kecil benda dinamakan gaya berat. Sebuah benda terdiri atas banyak partikel. Setiap partikel mempunyai massa. Oleh karena itu, tiap partikel mempunyai berat dan titik berat yang berbeda-beda. Partikel-partikel tersebut masing-masing mempunyai gaya berat W1, W2, W3, dan seterusnya sampai Wn, dengan resultan gaya berat W. Ketika momen gaya yang bekerja pada benda ini bernilai 0, hal ini menunjukkan bahwa benda dalam keadaan seimbang. Artinya titik berat terletak pada satu titik dari benda yang apabila titik ini tumpu, maka benda akan mengalami keseimbangan. Contohnya begini. Titik A merupakan titik berat, di mana benda yang ditumpu berada dalam keadaan yang seimbang. Apakah hubungan antara kesetimbangan benda tegar dengan titik berat? Nah, jadi titik berat ini adalah bagian dari kesetimbangan benda tegar. Titik berat merupakan titik di mana benda akan berada dalam keseimbangan rotasi atau tidak mengalami rotasi. Pada saat benda tegar mengalami gerak translasi dan rotasi sekaligus, maka pada saat itu titik berat akan bertindak sebagai sumbu rotasi dan lintasan gerak dari titik berat ini menggambarkan lintasan gerak translasinya. Apabila suatu benda homogen atau benda dengan kerapatan sebagian benda sama atau benda tersusun dari bahan sejenis dan bentuk benda simetris, misalnya persegi, persegi panjang, dan lingkaran, maka titik berat benda berhimpit dengan pusat massa benda yang terletak di tengah-tengah benda tersebut. Untuk segitiga, pusat massa terletak pada sepertiga H, di mana H sama dengan tinggi segitiga. Jika bentuk benda simetris dan benda homogen, maka titik berat berhimpit dengan pusat massa benda, di mana titik berat dan pusat massa terletak di tengah-tengah benda tersebut. Sebaliknya, jika benda homogen tapi tidak simetris, maka posisi titik berat ditentukan menggunakan rumus berikut. Yang pertama adalah rumus titik berat untuk benda berdimensi 1 atau garis. X-nya kita bisa cari pakai L1 kali X1 tambah L2 kali X2 dan seterusnya sampai ditambah Ln kali Xn. Per L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 dan seterusnya sampai tambah Ln. Nah, untuk titik berat disembunyinya kita bisa cari pakai L1 kali Y1 tambah L2 kali Y2 tambah L3 kali Y3 dan seterusnya sampai tambah Ln kali Yn per L1 tambah L2 dan seterusnya sampai Ln. Nah, sekarang ada tabel titik berat di benda berdimensi 1 nih. Garis lurus titik beratnya di sumbu X itu setengah AB alias setengah L atau setengah dari garisnya. Selanjutnya ada busur lingkaran. Nah, di sumbu X-nya itu
Titik beratnya terletak di tengah-tengah busur AB, sedangkan di Y-nya itu kita bisa cari pakai tali busur AB per busur AB dikali jari-jari lingkaran. Ingat ya, tali busur itu merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Sedangkan busur itu sendiri merupakan garis lengkung yang berada di lengkungan lingkaran dan bisa dihitung pakai keliling lingkaran ya. Sedangkan untuk titik berat busur setengah lingkaran kita bisa hitung Y-nya pakai 2R per Pi. Nah, sekarang ada rumus titik berat untuk benda homogen 2 dimensi atau bentuk luasan. Untuk X-nya kita bisa cari pakai A1 kali X1 tambah A2 kali X2 dan seterusnya sampai AN kali XN. Per A1 tambah A2 dan seterusnya sampai tambah AN. Dan untuk di sumbu Y-nya kita pakai A1 kali Y1 ditambah A2 kali Y2 tambah seterusnya sampai ditambah AN kali YN. Per A1 tambah A2 tambah seterusnya sampai tambah AN. Nah, sekarang ada tabel titik berat benda berdimensi 2 nih. Yang pertama ada segitiga, titik berat di sumbu Y-nya itu sepertiga dari tinggi segitiganya. Selanjutnya untuk jajaran genjang, bak ketupat, persegi panjang, titik berat sumbu Y-nya adalah setengah dari tingginya. Lalu bidang juring lingkaran, titik berat sumbu Y-nya itu 2/3 jari-jari dikali tali busur AB atau tali busur dari juring ini per busur juring. Selanjutnya ada bidang setengah lingkaran, titik berat sumbu Y-nya 4R per 3Pi, dengan R sama dengan jari-jari lingkaran. Selanjutnya ada rumus titik berat untuk benda berdimensi 3. Untuk titik berat di sumbu X-nya, ada sigma V kali X per V. Kalau kalian ketemu sigma kayak gini, itu artinya operator perjumlahan ya. Dengan kata lain, V1 kali X1 tambah V2 kali X2 dan seterusnya sampai Vn kali Xn per V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya sampai tambah Vn. Sedangkan untuk sumbu Y-nya itu ada sigma V kali Y per V sama dengan V1 kali Y1 tambah V2 kali Y2 tambah V3 kali Y3 sampai tambah Vn kali Yn per V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya sampai tambah Vn. Nah, untuk keterangannya ada di samping ya. Nah, selanjutnya ada titik berat benda berdimensi 3. Yang pertama ada prisma pejal beraturan. Letak titik berat Y-nya sama dengan setengah dari panjang sisi tegak prismanya. Sedangkan volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Yang kedua ada silinder pejal, titik berat sumbu Y-nya sama dengan setengah dari tingginya, sedangkan volumenya itu pi R kuadrat kali T. Yang ketiga ada limas pejal beraturan, dengan titik berat Y-nya sama dengan 1/4 dari tinggi limas beraturannya. Yang keempat ada kerucut pejal, dengan titik berat sumbu Y-nya sama dengan 1/4 dari tinggi kerucut, dan volume kerucutnya itu sama dengan pi R kuadrat kali T per 3 ya. Selanjutnya ada setengah bola dengan titik berat sumbu Y-nya itu 3/8 R dengan volume setengah bolanya itu 2/3 pi R pangkat 3. Selanjutnya yuk kita masuk ke tujuan praktikumnya. Nah, kali ini kita akan melakukan praktikum untuk benda berdimensi 2 ya. Tujuan praktikumnya adalah untuk membandingkan titik berat benda secara perhitungan teori dengan pengukuran praktikum. Di praktikum ini kita akan membuat minimal 3 titik dari masing-masing benda dan titik perpotongan ketiga garis dapat dikatakan titik berat benda tersebut. Setelah kita menemukan koordinatnya, kita akan menentukan titik beratnya. Jadi intinya kita akan menentukan koordinat titik berat benda 2 dimensi ini dengan membandingkan hasil percobaan dengan hasil perhitungan yang ilmiah. Alat dan bahan. Langkah kerja. Ding, ding. Crazy.
Crazy. Ding, ding. Bam, bam. Ding, 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 ding. Bam, bam, bam. Ding, 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 ding. Oh, oh. Ding, 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 ding. Bam, bam, bam. Ding, 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 ding. Crazy. Ding, ding. Break it. Oh, hi. Wait a minute. Kesimpulannya, titik berat hasil perhitungan secara teori dan praktik harusnya sama, namun jadi berbeda karena beberapa faktor. Contohnya seperti pemberian gaya yang tidak seharusnya pada benang, kayak saya tadi kegeser, sehingga benda dipaksa stabil. Selanjutnya, penerapan titik berat yang pasti kalian tunggu-tunggu karena ini ada di judul videonya, yaitu kenapa menara Pisa miring tapi nggak jatuh. Nah, letak pusat massa suatu benda menentukan kestabilan atau kesetimbangan benda tersebut. Jika dari titik pusat massa benda ditarik garis lurus ke bawah dan garis tersebut jatuh pada bagian alas benda, dikatakan benda dalam keadaan yang setimbang dan stabil. Namun apabila garis lurus yang ditarik dari titik pusat massa jatuh di luar alas benda, maka benda dikatakan tidak stabil. Menara Pisa yang masih miring dapat berdiri tegak selama berabad-abad. Ya, gak tegak sih, berdiri miring selama berabad-abad. Mengapa menara tersebut tidak jatuh? Karena, ayo kita lihat gambar ini. Dapat dilihat bahwa garis yang ditarik dari pusat massa menara masih jatuh pada alasnya, sehingga menara berada dalam keadaan yang stabil atau setimbang. Nah, agar tidak mudah terguling, benda dirancang dengan dasar atau alas yang lebar dan titik pusat massa yang rendah. Dapat dilihat bahwa semakin lebar alas suatu benda, gaya yang dibutuhkan untuk menggulingkannya akan semakin besar. Oke, itu presentasi tentang titik berat dari saya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Kalau ada sih. Dadah! I just wanted to say